Jadi awal-awalnya tuh ya iseng, ya seperti biasa lah, explore Instagram, kemudian ya sepatu 100 ribuan ini cuy. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini unboxing lagi. Jadi kemarin ceritanya itu ketika saya explore Instagram, kemudian nemu sebuah brand yang mereka jualnya juga satu harga, yaitu Rp162.000. Ini dia ya sepatunya nih. Dari nama brandnya adalah Nuts by GKL. Ini dari brand Bandung, dan di Instagramnya yang saya baca di biografinya itu seluruh harga atau all item itu harganya adalah Rp162.000. Untuk boxnya seperti ini. Apa ya, kalau menurut saya ya, meskipun dengan harga yang sangat terjangkau sekali, seratusan ribu rupiah, tepatnya Rp162.000, di kompetitor-kompetitor lainnya di harga itu ya, di harga 100 ribuan itu ada juga brand-brand yang mohon maaf tidak produksi sendiri alias pakai jasa vendor. Mereka masih bisa lebih mempreparekan untuk masalah packaging di sini. Jadi boxnya ini biasa banget gini cuy, jadi cuma ya box kardus seperti ini. Jadi di sini ada Nuts GKL, ini kan buah kenari. Kemudian ya udah samping-sampingnya polos-polos seperti ini, nggak ada informasi size, nama sepatu, dan nama sepatunya adalah ini Tan. Kita buka dan subscribernya ya udah polos seperti ini. Jadi ini semuanya serba polos, mulai dari box, kemudian subscriber, sampai dengan sepatunya pun polos ya. Mungkin teman-teman tahu karena sepatu yang mau saya bahas ini sudah rilis lama ya, Oktober 2020 kalau nggak salah ya. Pokoknya 2020 ini sudah rilis, dan ya baru saya tahu kemarin, nggak sengaja explore di Instagram gitu. Dan ini dia sepatunya, ini satu pair, ke kantong pair berikutnya, dan udah. Yang kita dapatkan nggak ada lagi selain sepatunya, jadi nggak ada stiker dan barang-barang yang lainnya lah ya. Oke, ini dia sepatunya. Jadi ketika kemarin saya lihat profile di Instagramnya, dan kemudian ketika sepatunya datang sesuai kok ya. Jadi kan ada beberapa brand yang kadang-kadang mohon maaf ya, sepatunya di fotonya keren banget, tapi ketika datang zong. Tapi enggak, ini persis banget seperti yang ada di foto ya. Jadi ini meskipun konsepnya basic, kemudian dominannya polos, tapi ini nggak polos-polos banget. Untuk detailnya sendiri, di bahan uppernya ini semuanya menggunakan bahan kanvas yang 12 oz, kemudian di bagian lace guard, kemudian di bagian heel counternya sini, di strapnya sini ya, ini menggunakan bahan suede yang teksturnya lumayan kasar. Dan kemudian di samping sini ini nama brandnya Nuts, bacanya apa sih, Nuts atau Nuts, tak wocon Nuts lah, karena ini kan huruf U gitu ya. Kalau misalkan salah ya mohon maaf. Dan kemudian di bagian tangnya sini ini ada nama brandnya. Baliknya di sini saya pakai size 42. Jadi kemarin ini ternyata kekecilan di saya ya. Ketika saya pakai pas, sebenarnya pas, tapi lumayan ngepres banget. Berikutnya untuk lace-nya di sini warnanya coklat senada banget ya, meskipun ini coklatnya coklat tua, dan tipenya adalah tipe-tipe tali yang bulat atau round lace, dan cocok banget sih ya. Untuk liningnya sendiri ini menggunakan menggunakan bahan kanvas, dan untuk outsole-nya ini warnanya gelap atau warna hitam gini, dan mereka ini masih menggunakan pattern waffle atau Vans lah ya. Menurut saya sekali lagi nggak ada masalah. Karena apa? Untuk membuat sebuah pattern dari outsole atau moldingan outsole itu juga nggak murah cuy, mahal cuy. Misal mereka menyediakan mulai size 38, atau yang paling gampang lah 39 sampai dengan 44. Kan ada size 39, 40, 41, 42, 43, 44. Nah, setiap size itu harganya misalkan berapa ya? Molding itu ada yang paling murah mungkin sekitar 2,5 juta, ada juga yang 1 jutaan, tapi jelas kualitasnya nggak bagus. Anggap aja yang kita yang paling ambil tengah-tengah, yang paling sekitar 2,5 sampai 3 juta lah. 3 kali 6 udah berapa puluh juta, itu hanya untuk moldingnya, belum produksinya ya. Jadi kalau misalkan ada brand-brand lokal yang hitungannya masih baru, dan kemudian mereka masih menggunakan outsole yang
ada di pasaran, misalkan outsole yang lembaran atau outsole waffle fans seperti ini, saya nggak ada masalah ya, karena apa ya, semuanya itu kan butuh proses. Saya yakin semakin banyak apresiasi dari teman-teman semuanya kepada brand ini, mereka juga pasti akan mengupgrade satu persatu bagian-bagiannya mana yang kiranya perlu di-upgrade. Semua sepatu dari brand ini harganya Rp162.000. Ada yang apa namanya, kalau saya kepo-kepo dari Instagramnya itu jenisnya banyak banget mereka memproduksi. Selain sepatu ini ada slip on, ada yang lainnya, pokoknya banyak banget ya, kurang lebih seperti inilah ya kalau saya tampilkan di Instagramnya. Untuk insole-nya, tapi di sini apa ya, sayang banget. Meskipun ini insole-nya sudah empuk banget, saya suka banget, tapi kok apa ya, nah teman-teman bisa lihat lah, ini polos banget seperti ini. Jadi ini kalau misalkan teman-teman adalah tipikal kaki yang gampang keringetan dan teman-teman kurang begitu nyaman, atau teman-teman nggak begitu suka pakai kaos kaki, ini bakalan nampung di sini keringetnya dan bakalan jadi cepet bau karena nggak ngeresep. Tapi kalau misalkan teman-teman adalah tipikal orang yang kalau misalkan pakai sepatu pakai kaos kaki, ya aman-aman aja cuy. Dan kemudian detailnya, meskipun ini polosan gini ya, bukan polosan sih ya, nggak ada alasnya lagi, insole nggak ada alasnya lagi, tapi di sini ini ada nama, bukan nama, ada logo brandnya, ada 1, 2 kecil-kecil di sini ya, kemudian di sini gede banget, dan di sini ada GKL. Ini apa ya, insole yang udah custom tapi sayang banget gitu ya. Tapi kalau misalkan ini memang dari sononya memang mereka mau konsep seperti ini, ya silakan. Tapi kalau menurut saya pribadi, alangkah baiknya juga ada alasnya. Berikutnya untuk kerapian board insole-nya, ini rapi cuy ya, jahitannya rapi, nggak ada yang miss. Kalau bicara masalah kerapian, ini stitching nggak ada masalah, dan untuk masalah lem ya adalah beberapa bagian kecil yang masih ada belepotan-belepotan, tapi menurut saya ini adalah wajar. Dan sepatu ini 2 kali kalau nggak salah, dan itu full seharian saya pakai. Ya itu tadi cuy, tapi karena sepatu ini agak kekecilan ya, saya kurang begitu bisa merasakan kenyamanannya dengan pas banget. Tapi saya bisa mengatakan untuk insole-nya ini udah nyaman banget, cuma sayang itu tadi nggak ada pelapisnya. Dan kemudian kalau misalkan ini size saya pas di sini ya, jelas saya yakin banget ini bisa dijadikan sepatu yang daily beater. Ini oke lah kalau misalkan jadikan daily beater. Dan kemudian untuk masalah harganya juga kan tadi terjangkau. Jadi ya bisa saya katakan sepatu dengan konsep basic seperti ini adalah sepatu-sepatu yang sangat pas banget kalau misalkan jadikan untuk daily beater. Tambahkan lagi dengan harganya yang sangat terjangkau, yaitu under Rp200.000. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin teman-teman ada yang sudah punya sepatu ini dan teman-teman punya beda pendapat dengan saya, seperti biasa langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan mungkin buat teman-teman yang tertarik juga dengan sepatu ini, untuk link Instagram dari brand ini, Nuts GKL, saya letakkan di kolom deskripsi di bawah juga. Sekali lagi, semua sepatu dari Nuts GKL itu harganya adalah Rp162.000. Nah, teman-teman yang mungkin suka dengan sepatu yang 100 ribuan dan cocok banget untuk daily beater, kalau menurut saya ini sih bisa ya, bisa. Dan yang pasti buat teman-teman semuanya, apapun brandnya, apapun brand favorit kalian lah ya, yang penting lokal, tetap didukung, tetap bangga pakainya, karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day baby breaker. See you next time. Aslinya sepatu ini enak. Swayang kecilian, warnanya lo adem lo ya.